Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Seni dan Wayang Lovers? Ini sebelah saya Wayang Lovers jadi menjawab nih. Iya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang berbahagia pada hari ini, Sabtu pagi ini ya, dan tetap semangat menjalani hari-hari. Ya, terima kasih buat yang sudah bergabung dan menonton acara hari ini. Nah, hari ini seperti biasa dengan saya Intan Cayanita akan memandu acara obrolan tentang wayang atau biasa kita sebut OTW yang merupakan salah satu program dari Museum Wayang. Bila ada hari-hari spesial nih, biasanya kita mengadakan obrolan tentang wayang yang temanya menyesuaikan dengan hari spesial tersebut. Nah, hari ini tuh ada hari spesial apa? Nah, hari ini tuh spesial banget untuk Museum Wayang karena pada hari ini tepat pada tanggal 13 Agustus 2022 kami merayakan hari ulang tahun ke-47 tahun. Jadi kita nih usianya udah 47 tahun, udah hampir 50 ya Pak. Iya, dan bersama saya pada hari ini ada Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni dan juga ada Bapak Sumardi atau biasa di panggung dipanggil Ki Sumardi Purdo. Ya Pak, betul Pak? Ya Pak Sumardi ini merupakan satuan pelayanan Museum Wayang dan juga beliau juga sebagai dalang juga nih dalang kebanggaan UP Museum Seni ya Ibu ya. Nah pada hari ini kita nggak cuma bertiga karena hari ini hari spesial selain untuk merayakan hari ulang tahun Museum Wayang, obrolan tentang wayang pada hari ini juga menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Jadi tema pada hari ini juga akan berkaitan dan bersinggungan terkait kemerdekaan ya Pak ya. Ya. Nah, pada hari ini juga saya ditemani oleh narasumber kami impor ini dari Solo jauh-jauh Bu. Karena dari Solo kita jadi LDR dulu nih Sobat Seni dan Wayang Lovers ya Bu ya. Kami melakukan melalui Zoom meeting dengan Bapak atau saya biasa panggil Mas aja ya Pak ya. Ya karena masih muda. Iya. Biasa kalau di panggung sih Ki Wahyu Dunung Raharjo. Ya selamat pagi Bapak Dunung. Selamat pagi Kak Intan, selamat pagi Ibu Sri Kusumawati, selamat pagi Ki Sumardi Kurdo. Pagi Pak Dunung. Saya panggilnya Pak Dunung atau Pak Wahyu ya? Mas boleh, Opa boleh. Oh, Opa. karena karena ini lagi membahas tentang wayang dan juga Pak Wahyu Dunung ini dari Solo, saya manggilnya Mas aja ya, biar enak. Ya Mas Dunung, terima kasih sudah bergabung dengan kami dan bersedia menjadi narasumber. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, ada baiknya kita mendengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari Ibu Sri Kusumawati selaku Kepala Unit Pengelola Museum Seni. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati. Ki Wahyu Dunung Raharjo. Kemudian yang saya juga hormati Bapak Kepala Satuan Pelayanan Museum Wayang, Pak Sumardi, Pak Intan, dan tentunya seluruh wayang lover. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesempatan sehingga kita sama-sama dapat mensyukuri, memperingati ulang tahun Museum Wayang yang ke-47. Ya. Dalam hal ini mungkin sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa pengelolaan Museum Wayang berada di bawah unit pengelola museum ini. Yang mengelola 3 museum, Museum Wayang, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Tekstil. Nah, bulan Agustus ini adalah bulan yang sangat bermakna untuk kita semua. Selain pada bulan ini, negara kita berulang tahun juga nanti pada tanggal 17 Agustus. Museum Wayang juga berulang tahun pada hari ini 13 Agustus yang 47. Dan Museum Seni Rupa dan Keramik, khususnya Balai Seni Rupanya, itu berulang tahun juga di bulan ini, yaitu di tanggal 20 Agustus, tapi usianya 46.
Jadi 1 tahun lebih muda dari musim wayang. Sehingga tentunya dalam menjalani bulan Agustus ini banyak sekali kegiatan-kegiatan peringatan HUT di musim wayang, di musim seni rupa maupun seperti ya. Namun karena suasana pun masih COVID, maka hari ulang tahun museum wayang kali ini diselenggarakan secara sederhana ya tanda kutip, baik secara luring dengan ukuran sederhana di wayang maupun secara daring supaya wayang lovers juga bisa menikmati dan menambah wawasan tentang wayang yang kali ini temanya tentang wayang revolusi. Dipilihnya tema ini tentu karena bertepatan dengan negara kita. Tentang wayang revolusi ini juga menarik ya, karena wayang revolusi yang sekarang dimiliki oleh merupakan berasal dari Wereld Museum di Rotterdam. Jadi kita memperolehnya dalam kerangka kerjasama Sister City Jakarta. Pada saat itu kita menerima koleksi wayang revolusi dengan status dipinjamkan untuk aktivitas. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sumardi serta seluruh jajaran Museum Wayang bahwa wayang-wayang revolusi tersebut tetap terpelihara dengan baik di museum. Dan kami juga pamerkan itu untuk dilihat oleh pengunjung, untuk dipelajari juga, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Dinu, karena Pak Dinu juga beberapa kali pernah mempagelarkan wayang itu. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk musim wayang dan untuk kita semua. Semoga bangunan musim wayang selalu terjaga, terpelihara, terawat. Koleksi-koleksinya pun selalu terpelihara, terawat, dan juga berkembang. Jumlahnya berkembang dan juga dikembangkan untuk pengetahuan masyarakat. Kemudian musim wayang juga meningkat pelayanannya kepada masyarakat sehingga makin diminati sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya baik di tingkat nasional maupun internasional. Dan yang terakhir tentunya kami mohon doa dari seluruh wayang lovers agar kami pengelolanya selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan kesehatan, kami diberikan kesejahteraan agar tugas kami melestarikan salah satu budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO ini bisa kami lakukan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Kusumawati atas sambutannya dan saya aminkan doa-doa Ibu. Terima kasih sekali lagi atas doanya dan sambutannya. Kita mungkin ini obrolan tentang wayang karena temanya obrolan Bu, kita santai aja Bu ya. Kita saling ngobrol-ngobrol ya, sersan Pak, serius tapi santai, tapi dapat maknanya gitu. Ya, lanjut aja nih wayang lovers dan sobat seni. Kita lanjutkan pembicaraan kita terkait wayang revolusi. Tapi sebelum masuk ke pembicaraan terkait wayang revolusi, kita akan mendengarkan nih penjelasan dan sedikit ulasan ya Pak terkait profil Museum Wayang mulai dari sejarah Museum Wayang, terus kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah pernah diadakan di Museum Wayang, itu bersama Pak Sumardi selaku Satuan Pelayanan Museum Wayang. Baik, Mbak Intan, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat seni dan juga wayang lovers dimanapun Anda berada, salam sejahtera dan terima kasih atas perhatiannya yang sudah bergabung dengan kondisi kami terkait dengan hari ulang tahun Museum Wayang dan juga menyambut memperingati perayaan kemerdekaan RI yang ke-77 dan tentunya kita tidak terlepas dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia dan termasuk
pendirian museum wayang sendiri pun juga melalui tentunya seperti itu. Gitu. Dan juga Ibu Ati yang saya hormati, tentunya kita berbicara dengan masyarakat, menyampaikan informasi terkait wayang revolusi. Namun sebelumnya kami akan menggarisbawahi tentang museum wayangnya dulu ya. Kita kilas nanti akan kan bahwasanya museum wayang ini kalau kita tengok ke belakang dari gedungnya tentunya sangat panjang. Dari tahun 1640 gedungnya sudah ada. Tetapi bangunan tersebut belum menjadi gedung museum wayang, tapi mengalami proses perubahan fungsi dan bentuk. Intinya pada waktu itu dibangun itu hanya gereja pada zaman kolonial Belanda yang dipimpin oleh J.P. Kuhn ya. Lama-kelamaan mengalami proses perubahan fungsi dan kepemilikannya. Intinya sehingga pada tanggal 13 Agustus 1975 diresmikan oleh Pak Ali Sadikin, konon beliau sebagai Gubernur KDKI Jakarta untuk dijadikan museum wayang. Nah, kenapa museum wayang ini didirikan dan diberikan sebuah museum atau gedung? Sebenarnya ada latar belakangnya. Jadi dulu itu ada namanya Yayasan Nawangi. Nawangi itu pembinaan wayang di Indonesia yang notabene Yayasan Nawangi tersebut mempunyai beberapa buah koleksi wayang kulit dan sejenisnya. Nah, kemudian dari Yayasan Nawangi itu punya ide gagasan untuk mendirikan bagaimana kalau membuat sebuah museum wayang supaya koleksi wayang yang ada itu dikelola dengan baik. Tentunya baru muncullah gagasan-gagasan tersebut disampaikan kepada Bapak. Sehingga ya, gagasan tersebut diterima baik oleh Pak Sadikin. Persisnya ketika pada pekan wayang kedua tahun 74, Pak Sadikin mencanangkan bahwa akan mendirikan sebuah museum wayang. Tepatnya ada di Jalan Utara nomor 20. Sehingga persis pada tanggal 13 Agustus tahun 2005, Pak Ali Sadikin merencanakan mendirikan. Nah, proses perjalanan museum wayang dari 13 Agustus 75 sampai sekarang tentunya mengalami beberapa tahapan perubahan dan peningkatan volume baik aktivitas maupun kondisi fisik gedungnya tentunya. Sehingga terhitung sampai saat ini museum wayang itu sudah memiliki kurang lebih 6.863 koleksi. Itu dari berbagai jenis koleksi dan Indonesia dan juga tentunya dari mana saja negara itu. Nah, koleksi ini bukan hanya wayang kulit dan wayang golek saja, ada perangkat pendukung lainnya. Ada gamelan, ada juga topeng, juga patung, ada boneka, dan juga wayang-wayang kreasi lainnya. Nah, kita flashback sebentar ke belakang. Nah, ketika museum wayang ini didirikan, tentunya ada landasan hukumnya, gitu. Cuman yang agak beda, ini sejak didirikan tahun 75, SK pendirian museum wayang itu baru muncul terbit 2 tahun setelahnya. Jadi sekitar tahun 2007. Nah, ini karena melalui proses pemikiran yang sangat matang sekali, jangan sampai ketika mendirikan sebuah museum itu hanya abal-abal, telat. Karena ini kita memikirkan untuk jangka panjang sampai ke depannya nanti. Ibaratnya kalau orang Jawa mengatakan anak-anak turun kita. Sehingga pada tahun 77 persisnya pada keputusan Gubernur nomor 479 tahun 77 ya itu tanggal 1 Juli tahun 1977 intinya tentang pendirian Museum Wayang DKI Jakarta. Itu keputusan gubernurnya. Nah, kemudian Museum Wayang itu kan dulu hanya satu gedung. Dirasakan sempit sekali ya. Udah koleksinya banyak, kemudian tata pamernya juga terbatas sekali, tempat storage-nya juga belum punya. Akhirnya masih dibelu-belu lah ibaratnya dia mengatakan. Sehingga ide dari Pak Prof. Sutejo akhirnya memberikan hibah bangunan
yang dulu PT Mercu Buana kan pada perluasan bangunan Museum Wayang. Sehingga pada tahun 2005 bangunan tersebut dibugar dan direnovasi menjadi pagelaran dan juga menjadi sebuah tata pamer dan juga yang lain-lainnya. Museum Wayang akan sedikit terbuka. Sehingga sedikit demikian penataan tata pamer dan juga penempatan storage juga kita lakukan. Kira-kira seperti itu perjalanannya. Kemudian seiring perkembangan zaman tentunya mengalami beberapa perubahan nomenklatur ya Bu ya. Ketika penggabungan unit dinasnya yaitu dinas kebudayaan bergabung dengan dinas permusiuman, ya akhirnya nomenklaturnya berubah dinas kebudayaan dan permusiuman sehingga museum itu ada di bawah dinas kebudayaan dan permusiuman yang dulunya ada di dinas museum dan pemugaran. Tentunya setelah itu mengalami perubahan lagi. Dinas kebudayaan dan permusiuman bergabung lagi dengan dinas pariwisata. Nomenklatur berubah lagi. Dinas pariwisata dan kebudayaan. Namun museum tetap di bawah. Dan nomenklatur berubah lagi. Sekarang pisah lagi menjadi dinas kebudayaan. Namun museum tetap ada di bawah naungan dinas kebudayaan. Nah, pemirsa, kita menyimak tentang potensi dan juga aktivitas yang berkembang serta dilakukan di Museum Wayang. Namun pemirsa di rumah atau follower yang ada di rumah pecinta seni semuanya tentunya paling tidak sedikit banyak harus tahu lah visi misinya apa sih Museum Wayang itu, tujuannya apa sih. Nah intinya visi misi Museum Wayang itu sebenarnya terang di dalam tekstual, yaitu visinya adalah menjadikan Museum Wayang sebagai tempat wisata edukatif internasional untuk semua lapisan masyarakat. Nah, misinya apa? Misinya tentunya untuk mengkomunikasikan koleksi wayang dari seluruh daerah di Indonesia. Ya. Kemudian juga memberikan informasi mengenai wayang dan seluruh daerah dari Indonesia dan juga dari luar negeri. Kemudian selain itu apa? Menyelenggarakan kegiatan edukatif dan rekreatif. Nah, di sini kita mengetahui bahwasannya Museum Wayang itu bukan sekedar menyimpan koleksi wayang dan sejenisnya, bukan sekedar memamerkan di tata pamer, tapi kami juga memberikan apa itu istilahnya edukatif dan rekreatif. Edukatif itu memberikan informasi pembelajaran kepada pengunjung yang manakala memerlukan informasi tentang wayang dan sejenisnya. Rekreatif itu adalah selain untuk museum tentunya juga tempat objek wisata dan rekreasi. Nah, di sini kami tentunya juga memberikan ilustrasi apa namanya aktifnya. Jadi statis, ada dinamisnya. Kalau statisnya itu wayang itu ada di storage dan di tata pamer, tentunya dinamisnya itu apa? Tentunya kita wujudkan dalam suatu event atau pergelaran-pergelaran yang dulu sebelum Covid tahun 2019 ke sana itu 2019 kita tahun itu pergelaran itu 4 kali di tempat ini di ruang pergelaran. Kemudian juga kita adakan pergelaran di ruang publik itu untuk pergelaran malam tutupnya. Jadi tahun itu bisa 12 kali. Jadi itu kira-kira selain itu ya memberikan pengalaman dan menyenangkan kepada semua lapisan masyarakat karena tidak mudah atau tidak bisa diremehkan tentang kondisi museum wayang. Apa perlunya wayang dalam karena wayang adalah salah satu aspek budaya bangsa yang punya nilai yang sangat luhur dan juga ini untuk pembelajaran manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Dua permasalahan yang dilakukan adalah nah dari sekian event-event yang sudah dilakukan di wayang ini tentunya tidak lupa ya, salah satu koleksi kita adalah wayang revolusi ya yang tadi di depan kita bahwasanya wayang revolusi ini adalah wayang titipan dari Wereld Museum Rotterdam. Ini prosesnya juga sangat panjang sekali ini. Jadi intinya wayang revolusi ini adalah sebenarnya prosesnya sangat cukup lama ini. Dibuat kira-kira tahun
1945 sampai dengan 1960-an. Nah, ini kenapa dibuat wayang revolusi ini? Karena Raden Mas Sajid ya, itu salah satu abdi keraton Kasunanan Surakarta itu punya pikiran bagaimana setelah Indonesia merdeka itu. Apakah merdeka begitu saja dengan rencana ke depan seperti apa? Nah, paling tidak kita juga memberikan edukasi sejarah kepada masyarakat secara umum. Generasi muda juga di dalamnya jangan sampai ketinggalan informasi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Gimana caranya? Raden Mas Sajid punya pikiran untuk membuat sebuah wayang untuk pertunjukan, bentuknya wayang revolusi. Wayang revolusi ini tentunya ya tokohnya tokoh, bukan tokoh wayang Mahabharata atau namanya, nah, tetapi tokoh-tokoh proklamator perjuangan pergerakan kemerdekaan RI, ya, seperti Bung Karno, Bung Hatta, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro, dan juga dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan RI. Termasuk para penjajah juga yang diciptakan itu dibuat kira-kira tahun 45. Nah, kemudian pada waktu itu revolusi Belanda itu masih bergejolak di Indonesia, masuk di seluruh Indonesia. Melihat bahwasannya di Surakarta ada wayang revolusi, tentunya dari Museum Rotterdam Belanda itu tertarik untuk membeli perangkat tersebut. Kemungkinan langsung ke Raden Mas Sajid itu barangkali untuk membelinya. Tahun 60, wayang revolusi itu dibeli oleh Museum Rotterdam. Jumlahnya kira-kira 200 biji. Nah, sehingga dari proses tersebut lama-kelamaan baru tercetus kira-kira sebelum tahun 2005 Pemprov DKI Jakarta merasa memiliki tentang koleksi tersebut. Memilikinya bukan berarti itu punya saya, bukan begitu. Ini adalah budaya saya yang harusnya saya rawat. Sehingga dengan upayanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta supaya koleksi tersebut bisa balik. Namun atas kesepakatan bersama berarti bahwasanya Museum Rotterdam Belanda berhasil atau mau memberikan pinjaman ke Museum Wayang untuk dikelola dan dirawat. Tapi tidak semua, ya. Hanya 96 koleksi Bu yang kami. Nah, mungkin pemirsa di rumah sudah bagian paham atau mengerti tentang wayang revolusi tersebut. Ada yang juga belum, ya. Wayang revolusi tadi saya sampaikan di depan tokoh-tokohnya, contohnya ada Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh ini mirip dengan wayang Suluh. Kalau di kampung atau di Solo atau di daerah lain ada namanya wayang Suluh. Wayang Suluh ini juga sama untuk penerangan juga. Ini konteksnya beda. Kalau penerangan ke masyarakat itu misalkan penerangan tentang KB, penerangan tentang pertanian di sawah, dan pertanian tentang tata kelola di kelurahan. Kalau wayang revolusi itu mengingatkan pada kita kembali lagi belajar ke bagaimana sih perjuangan pergerakan kemerdekaan RI itu. Sehingga dari situ sebelumnya ini saya berikan contohnya, ini adalah wayang revolusi yang dititipkan oleh Museum Geril Rotterdam Belanda ke Museum. Ini aslinya. Aslinya ini tokoh Bung Karno. Kemudian ada juga tokoh-tokoh yang lain seperti Bung Hatta. Memang wayangnya bentuknya kecil-kecil gitu ya. Wayangnya kecil-kecil. Terus kemudian ada juga tokoh-tokoh pemberontak dari luar negeri, dari Inggris, Belanda, Jepang. Koleksinya ada semua. Kemudian ini juga termasuk tokoh pemberontak. Ini semua yang kami sajikan adalah yang selain yang asli, kami mempunyai replikanya, itu kurang lebih 145 koleksi replika. Ini replika ini juga kesepakatan bersama dengan Geril dan juga banyak tokoh lain yang selain itu yang replika tentunya juga banyak yang kami sajikan di ruang kota pamer. Itu kira-kira sebelumnya tentang wayang replika. Nah, kembali lagi ke masalah event yang sudah. Ini ceritanya kami punya dalang penamaan ini dari belakang ini. Mas Wahyu Gunung Raharjo ini sebenarnya junior saya. Umurnya dan gerakan. Tapi
inisiatif dan kebolehannya jauh di atas saya. Dan sudah beberapa kali kita tampilkan di Museum Wayang ini untuk mempergelarkan wayang. Mungkin juga di tempat-tempat lain juga gunung ini juga sudah nggak asing lagi. Di tempat lain juga sudah sering menampilkan wayang revolusi. Mungkin barangkali nanti sebentar lagi saya mengalami ulang tahun juga. Wahyu Gunung Radio ini spesial sekali. Selain wayang kulit Surakarta, wayang kulit gaya di Jakarta juga ada. Wayang kancil makanannya setiap hari. Kemudian wayang revolusi dan juga kemudian selain wayang revolusi tentunya wayang-wayang kreasi lainnya Wahyu Gunung Radio ini sangat piawai. Nah untuk itu ini kami akan ngobrol-ngobrol dulu, barangkali nanti juga gabung dengan Ibu, barangkali Mbak Intan juga bisa nyambung tentang kiprahnya dan gerakannya Mas Wahyu Gunung Radio tentang wayang revolusi ini. Begitu Ibu ya. Selamat siang Mas Wahyu Gunung Radio. Selamat siang Ki Sumardi. Wah, Nah, gimana kabarnya Mas Wahyu? sehat-sehat, kami di Solo baik-baik, sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Mas Wahyu ini selain dalang, dia itu juga seorang penjual gamelan dan juga penjual wayang juga. Kalau melihat di YouTube sangat banyak sekali itu kreasi dan dagangannya. Mas Wahyu, ini dalam ulang tahun spesial Museum Wayang ini kami sengaja untuk memanggil Mas Wahyu untuk saya mau ajak ngobrol-ngobrol bareng dan mungkin nanti juga karena sebentar lagi juga berdekatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Tentunya sengaja kami pilih ini wayang revolusi ini karena cerita-cerita yang disajikan itu adalah cerita-cerita tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan RI. Moga Mas Wahyu berikan pengalamannya kepada kami barangkali nanti ada yang penasaran dengan Mas Wahyu Gunung Radio, nanti Ibu juga bisa menyampaikan informasinya. Moga Mas Wahyu. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Museum Wayang yang ke-47. Wah, ini luar biasa sekali. Saya juga sangat salut dengan acara OTW ini, obrolan tentang wayang yang selalu digelar bahkan sejak masa pandemi ya, Mas Martin. Sejak awal-awal pandemi sampai sekarang selalu digelar, dan saya suka judulnya OTW. OTW itu kan masih di jalan, belum sampai tempat kan. Artinya proses tentang wayang, obrolan tentang wayang, edukasi tentang wayang ini akan selalu berjalan di Museum Wayang. Tidak ada kata sampai, akan terus berjalan dan berkembang. Ini luar biasa sekali. Selamat ulang tahun untuk Museum Wayang yang ke-47. Semoga semakin maju, semakin di depan, semakin menjadi garda terdepan edukasi tentang wayang Indonesia dan wayang dunia untuk generasi-generasi muda kita. Sebelumnya mohon izin Ibu Wati, saya memperkenalkan diri. Saya Wahyu Dunung Raharjo dari Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kami berlatar belakang dalang dengan gaya pedalangan Surakarta, Ibu. Dan saya sudah beberapa kali mendapat kehormatan, kepercayaan untuk mempergelarkan wayang revolusi koleksi Museum Wayang Jakarta. Nah, ini luar biasa. Jadi saya boleh mementaskan wayang revolusi asli karya R.M. Said tahun 1950-an. Ini buat saya sebuah pengalaman yang luar biasa, dan dari situ pertama kami tampil adalah di Festival Wayang Indonesia tahun 2015 menggunakan koleksi asli Museum Wayang yang sekarang ada di Museum Wayang itu. Mulai dari tahun 2015 itu saya tertarik untuk mengembangkan wayang revolusi ini. Begitu. Jadi sampai di rumah setelah pentas itu saya langsung jereng kulit, saya corek lagi wayang wayang revolusi koleksi museum itu menjadi beberapa karya wayang revolusi dan saya kembangkan. Jadi seperti contoh
wayang Belanda yang saya bawa ini adalah replika dari koleksi asli Museum Wayang Jakarta. Ini kan sama dengan yang dibawa oleh Ki Sumardi ini tadi. Ya. Tapi untuk ukuran ini saya perbesar karena untuk kebutuhan pagelaran supaya acuan kami adalah wayang Purwo, jadi ukurannya saya samakan dengan ukuran wayang Purwo begitu. Ngaten. Selain itu juga kami juga mengembangkan dengan desain-desain wayang revolusi yang kami sendiri, misalnya ini ada Sultan Hasanuddin yang kita bikin sendiri oleh teman-teman komunitas wayang revolusi, lalu ada Laksamana Maeda, ini juga bikinan dari kami dan teman-teman wayang revolusi, dan koleksi kami masih sangat sedikit sekali Ibu, tapi ini kami berharap ini bukan artinya di Museum Wayang sudah ada kok, Ki Dunung bikin sendiri, enggak. Ini dalam rangka mengembangkan supaya wayang revolusi ini tidak berhenti dan terus berkembang. Karena di Solo juga kami melaksanakan edukasi kepada anak-anak SD, anak-anak SMP tentang pentingnya pendidikan sejarah melalui pertunjukan wayang kulit. Karena untuk adik-adik kita SMP, SMA, SD, kalau kita bercerita saja atau mengajar saja tanpa alat peraga, mereka tidak akan menangkap dengan baik. Tetapi kalau kita bercerita dengan cerita wayang, dengan dramatik, dengan cerita yang menarik, maka mereka akan bisa menangkap poin-poinnya. Begitu sekilas latar belakang yang kami lakukan di Solo untuk mengembangkan wayang revolusi. Ngaten Mas Mardi. Nggih, waduh. Atur sembah nuwun niki Mas Wahyu Gunung Raja. Ternyata kreativitasnya sungguh tinggi dan juga banyak nih tentunya. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan Mas Wahyu Gunung Raja itu sudah sering dipanggil pentas untuk khususnya wayang revolusi di mana saja Mas Wahyu? Oh, nggih. Kami sudah beberapa kali mementaskan wayang revolusi, antara lain di Museum Wayang itu kalau tidak 3-4 kali dengan lakon yang berbeda-beda, mulai dari Kidung Juang Diponegoro, lalu Untung Suropati, lalu Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga pernah pentas untuk Festival Wayang Indonesia tahun 2015. Lalu Gedalang Muda Surakarta yang diinisiasi oleh Kemendikbud tahun 2020, dan tahun 2021 kita produksi pentas untuk channel Budaya Saya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan tahun 2022 ini kami diundang ke Chuncheon Puppetry Museum di Korea. Akhir bulan ini saya berangkat ke Korea membawa beberapa wayang kulit karya saya, termasuk 2 tokoh wayang revolusi, yaitu Insinyur Soekarno dan HOS Cokro Aminoto untuk di-workshopkan di sana. Luar biasa Mas Wahyu. Ya. Baik Mas Wahyu Gunung Raja. Ini tadi Mas Wahyu Gunung Raja sudah memberikan ilustrasi tentang kreativitas dan juga pengalaman untuk mempergelarkan tentang wayang revolusinya itu. Nah Mas Wahyu, apa sih keunikannya di dalam wayang revolusi ini, dan kira-kira momen-momen apa yang bisa dinikmatin atau dicerna oleh masyarakat terutama generasi muda saat ini yang notabene untuk pelajaran sejarah di sekolah-sekolah mungkin sudah agak berkurang. Wahyu, barangkali bisa diceritakan Mas Wahyu. Oke, terima kasih Mas Mardi. Jadi keunikan wayang revolusi ini kalau saya boleh katakan, Raden Mas Said itu salah satu seniman yang sangat cerdas. Selain beliau itu menguasai dasar-dasar wayang Purwo, bau warna wayang beliau menguasai, tapi beliau mau mengembangkan tokoh-tokoh wayang dengan genre yang pada waktu itu sangat kekinian di tahun 50-an. Jadi ini sangat unik dikarenakan yang pertama, bahasa yang digunakan wayang revolusi tentu saja mengikuti zaman ketika wayang itu disajikan. Kalau wayang Purwo
Wayang golek Sunda kita mengenal dengan bahasa daerah Jawa dan Sunda. Tapi wayang revolusi ini lebih nasional. Dia menggunakan bahasa Indonesia dan kadang-kadang si dalang juga harus menyelipkan bahasa-bahasa misalnya bahasa Belanda atau bahasa Jepang. Ketika tokoh Belanda atau tokoh Jepang itu yang dimainkan begitu. Juga ketika tokoh Pangeran Diponegoro menghadap ayahandanya Sri Sultan Hamengkubuwono juga menggunakan bahasa Bagongan Keraton begitu. Jadi wayang revolusi ini sangat unik. Tidak seperti wayang kulit Jawa mempunyai keunikan tersendiri. Juga di bidang sanggitnya. Kalau wayang kulit Jawa, wayang kulit Sunda, Mahabharata Ramayana, si dalang sangat bebas sekali untuk mengekspresikan sanggit. Tetapi dalam wayang revolusi ini tidak bisa karena ada sejarah yang harus kita sampaikan. Dalang tidak boleh terlalu bebas. Iya, tidak boleh seenaknya untuk mengembangkan cerita karena cerita ini ada nilai sejarah yang harus kita pertanggungjawabkan. Disitulah keunikannya. Tentang tema-tema yang menarik untuk anak-anak muda sangat banyak sekali. Antara lain kepahlawanan, sejarah sangat identik dengan tema itu, tetapi kita juga bisa mengangkat tema asmara. Misalnya kisah cinta pejuang 45 yang harus berpisah karena si laki-laki ini harus berjuang mengikuti perjuangan Supriyadi di Blitar misalnya, kan ada kisah-kisah seperti itu. Di balik itu yang bisa diangkat karena anak muda kan sangat senang sekali dengan kisah-kisah yang bergenre romantis itu. Kita juga bisa mengangkat kisah-kisah tentang bukan hanya perjuangan, bukan hanya romantisme, tetapi juga kisah-kisah tentang kepahlawanan yang non perang misalnya. Tidak harus berperang, tetapi mereka menjadi pahlawan. Misalnya Bung Karno dibuang di Bengkulu atau dibuang di Ende, lalu Bung Karno mengembangkan seni budaya di Ende. Jadi kisah-kisah ini bisa diangkat juga. Bukan hanya melulu tentang perang dan perjuangan. Begitu, Mas Marty. Ya, baik Mas Wahyu, sangat menarik dan unik sekali ini tentunya ya. Jadi intinya untuk performanya tidak kalah dengan Mahabharata dan Ramayana ya, Mas Wahyu ya. Nggih. Ini Ibu kita penasaran ini Mas Wahyu, pengen ngobrol-ngobrol ini Mas Wahyu. Monggo Ibu, silakan Bu. Monggo Ibu. Monggo Ibu, nggih. Saya panggilnya Ki aja ya. Ki Dunung ya. Aja. Ya, monggo Ibu. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Ki Dunung kepada kita semua tentang wayang revolusi. Yang saya ingin tanyakan selama pengalaman Ki Dunung untuk membawakan wayang revolusi, terutama pada generasi muda, seperti apa respon mereka? Apakah mereka cukup tertarik ketika pelajaran sejarah itu disampaikan dengan media wayang? Kemudian rasanya kita bisa kolaborasi nih Pak. Kita bisa kolaborasi suatu saat nanti. Kita bisa programkan. Nanti kita panggil Ki Dunung juga untuk mengkolaborasikannya dengan museum lain di Taman Fathahillah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kebetulan di Museum Sejarah Jakarta itu ada ruang Diponegoro. Ruang di mana Pangeran Diponegoro ditahan sebelum dibuang ke Sulawesi. Wow. Itu betul-betul di mana beliau ditahan di tempat. Kemudian di Museum Sejarah Jakarta juga, Untung Surapati juga pernah ditahan di sana. Ada wayangnya, ada ceritanya, ada tempatnya. Wow. Jadi suatu saat kita perlu membuat suatu proyek kerjasama yang lain daripada yang lain. Terutama tujuannya adalah menarik minat generasi muda untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa. Kemudian juga kita bisa kolaborasi dengan Museum Seni Rupa dan Keramik. Mungkin Ki Dunung tahu bahwa kita di Museum Seni Rupa Keramik itu juga punya koleksi pengantin revolusi namanya. Kalau kita ingin membangun sebuah cerita asmara, cerita romantisme pada masa pergerakan kemerdekaan, maka kita bisa melihat inspirasinya dari lukisan pengantin revolusi karya Hendra Gunawan yang dimiliki oleh Museum Seni Rupa dan Keramik. Lukisan ini sangat istimewa di Dunung karena salah dua
salah dua dari dua koleksi milik museum di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah diakui sebagai cagar budaya nasional. Dan luar biasa juga nilainya, sehingga barangkali nanti Mas Gunung bisa main ke Jakarta lagi, kemudian mencari inspirasi dari museum-museum di sekitar sini, dan kita akan buat sebuah karya kolaborasi yang insya Siap. Allah sangat menarik untuk generasi muda. Saya rasa itu yang saya penasaran itu, Mas Dunung, Dunung. Gimana tuh tanggapan generasi muda untuk kisah-kisah sejarah yang ditampilkan melalui media wayang sepengalaman Ki Dunung. Terima kasih. Siap. Terima kasih Ibu. Wow, luar biasa sekali. Saya merasa sangat terhormat kalau nanti Ibu dan Museum Wayang dan museum-museum yang lain bisa berkolaborasi dengan kami, komunitas Wayang Revolusi, untuk membuat sebuah proyek. Selama ini yang saya alami bahwa pergelaran Wayang Revolusi itu selalu mayoritas dibanjiri oleh penonton anak-anak muda atau anak-anak milenial. Begitu. Karena kita sudah melakukan beberapa pentas yang paling banyak penonton itu di Teater Cak Durasim di Surabaya tahun 2017. Itu mayoritas anak-anak muda SMP dan SMA. Dan kita sedikit bikin wawancara setelah pentas, bagaimana kesan mereka, kita bikin wawancara dan mereka menjawab, oh, ini menarik, sangat jelas. Ternyata wayang revolusi yang isinya perjuangan bukan hanya melulu tembak-tembakan, ada humor di situ. Ada Jepang yang ketinggalan kelompoknya lalu naik beca, lalu sopir becaknya juga ikut berjuang bagaimana saya juga mengusir penjajahan, begitu. Ada humor di situ. Lalu ada kisah asmara di situ, bagaimana Untung Suropati dan Susan ternyata mereka punya kisah asmara, tetapi karena beda latar belakang di situ harus dipisahkan. Respon mereka sangat bagus. Dan selain itu, sejak pandemi kita juga menyelipkan pesan-pesan yang kekinian. Misalnya di awal pandemi, Wayang Revolusi juga menyelipkan pesan-pesan tentang bagaimana menyikapi belajar di rumah tanpa tatap muka, bagaimana 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu selalu kita selipkan. Dan Wayang Revolusi ini menjadi sangat-sangat membumi karena masa-masa modern ini masih dekat dengan anak-anak zaman sekarang. Musik yang kami sampaikan pun Ibu bukan gamelan Jawa yang seperti yang biasa digunakan dalam wayang kulit Purwo, tapi kita menggunakan sentuhan-sentuhan musik dengan biola, dengan saksofon, dengan keyboard, sehingga kita juga bisa menyajikan musik-musik bernuansa kekinian. Begitu. Pentas kami yang di Sukoharjo pun dibanjiri oleh anak muda dan kita menyampaikan musik-musik yang waktu itu ngetren adalah Sobat Ambyar. Jadi kita sampaikan musik-musik dengan rasa Sobat Ambyar. Ini saya kira ini bisa menjadi pendekatan yang menarik untuk anak-anak muda. Wah, luar biasa sekali ya Ki Dunung ya. Jadi memang tentu Wayang Revolusi ini lebih mudah memikat hati generasi muda karena pertama menggunakan bahasa Indonesia ya, tentunya, atau menggunakan bahasa yang menggunakan pada itu, dan kemudian juga musiknya bisa dimodifikasi atau ya, ini suatu peluang yang sangat baik kita untuk melakukan proyek untuk menyampaikan cerita sejarah masyarakat secara menarik ya. Saya sendiri pun, saya terus terang merasa bahagia ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ki Dunung, bahwa ternyata generasi muda itu tertarik dengan budaya kita. Saya sendiri pun merasa bahagia juga ketika beberapa kali Museum Wayang mempergelarkan wayang di Museum Wayang ini. Saya lihat dalang-dalangnya yang ditampilkan itu dalang-dalang muda ya. Kami bekerja sama dengan Pepadi Jakarta ya, ada Jakarta Timur, Jakarta Barat dan sebagainya. Dan ternyata dalang-dalang itu adalah dalang-dalang muda. Kemudian pemain karawitannya juga pemain-pemain muda, sehingga rasanya kita bisa berbesar hati bahwa kita mampu mengekstraktifkan budaya ini pada generasi selanjutnya. Saya kira itu. Terima kasih Ki Dunung ini sharing informasinya. Silakan. Baik Mas Wahyu,
untuk dari saya dan Ibu saya cukup. Kemudian ini saya lempar dulu ke Mbak Intan sebagai bosnya. Gitu kan. Barangkali nanti ada pertanyaan dari Mbak Intan ke Mas Wahyu. Jangan live dulu ya Mas Wahyu. Baik, terima kasih Pak Sumarti. Halo Mas Ki, Mas Ki Wahyu Dunung. Karena saya ini masuknya ke generasi saat ini, generasi muda saat ini nih, apa namanya? Saya sih penasaran, Mas. Kalau di Solo, di Surakarta sendiri, itu pagelarannya apakah dipagelarkan di sekolah kah atau di ruang publik yang memang diminati anak-anak muda saat ini? Kalau kita bahasa gaulnya nongkrong-nongkrong malam gitu ya. Itu biasanya kalau pagelaran wayang revolusi sendiri itu biasanya di mana, Mas? Apakah harus di sekolah atau di taman budaya ya Bu? Kalau di sini ada taman-taman seperti itu. Kalau di Surakarta bagaimana? Itu sih saya penasarannya sebagai generasi muda. Terima kasih Mas Wahyu. Kak Intan, terima kasih. Untuk pagelaran, pada prinsipnya pagelaran tergantung dengan penyelenggara eventnya. Kalau event itu diselenggarakan di sekolah, di gedung, ya kita pagelarkan di situ. Tetapi beberapa kali yang pernah kita pentaskan adalah pagelaran di sekolah, di gedung teater, dan juga sempat satu kali kita pentas di Sukoharjo itu di semacam tempat nongkrong kalau Kak Intan tadi bilang, J. Di sana ada sentra UMKM kuliner, banyak sekali tempat nongkrong anak-anak muda di situ, dan kebetulan juga malam minggu kita pentaskan di situ. Dan ternyata mereka juga antusias untuk melihat, menikmati sampai selesai. Begitu. Oke, terima kasih Mas Ki Wahyu Dunung. Panjang ya saya manggilnya jadinya Mas Ki. Ya Mas Dunung, terima kasih banyak. Mungkin juga masukan juga untuk komunitas wayang revolusi ya. Mungkin next time lebih sering pentas di tempat-tempat nongkrong anak muda ya. Jadi dengan bahasa-bahasa gaul saat ini nggak apa-apa kan ya kalau wayang revolusi ya Mas Dunung ya. Yang penting ceritanya tetap tidak menyimpang dari cerita yang sebenarnya seperti itu ya. Siap, ya. Masukan yang sangat bagus karena ini juga kayaknya sudah ada izin untuk melakukan pergelaran di tempat umum ya, di Solo terutama. Saya tidak tahu di Jakarta, tapi di Solo sudah ada izin itu, dan mungkin masukan dari Kak Intan ini nanti kita akan realisasikan. Karena tim wayang revolusi kan bukan sebesar wayang Purwo, jadi kita agak fleksibel juga untuk masuk ke ruang-ruang yang lebih sempit begitu. Terima kasih Mas Dunung. Ini dari Ibu Ati sepertinya masih ada tambahan nih. Karena ini seru ya pembahasannya tentang wayang revolusi yang biasanya kita membahas tentang wayang Mahabharata ya Pak ya, Ramayana gitu. Terus ini kita membahas tentang wayang revolusi. Jadi pasti akan banyak pembahasan yang kita kulik nih. Yes. Oh iya, karena waktunya terbatas, nih ada sedikit tambahan dari Ibu Sri Kusumawati. Ki Dunung, tadi di awal disampaikan Bapak Ki Dunung akan ke Korea akhir bulan ini ya untuk pagelaran. Iya Bu, iya. Mau nitip dong, titip promosi musim wayang Ki Dunung. Jadi Siap, nanti kalau di Korea, siap. tolong jangan lupa sampaikan kepada opa-opa ganteng di Korea sana bahwa kalau mereka ingin melihat koleksi wayang revolusi yang asli, mereka bisa berkunjung ke musim wayang di Jakarta. Jadi tidak hanya budaya K-pop yang datang ke sini, tetapi budaya Indonesia juga mampir ke Korea, dan anak-anak muda Korea juga mampir ke musim wayang. Pastinya Mbak Intan pasti senang banget kalau banyak anak-anak yang datang dari luar negeri, khususnya dalam hal ini kan. Jadi saya numpang promosi ini ya, di Dunung ya. Siap Ibu, siap. Selalu Ibu. Jadi kalau ada teman-teman dari luar yang bertanya tentang instansi yang punya koleksi wayang terbanyak dan terbaik, saya selalu rekomendasikan Museum Wayang. Seperti hanya teman-teman di Chuncheon ini kan mereka baru merintis akan membuat puppetry museum. Jadi ini baru rintisan, dan kemarin saya juga rekomendasikan kalau mau datang ke Jakarta bisa lihat bagaimana cara boneka wayang itu didisplay dengan bagus itu ya di Museum Wayang. Saya rekomendasikan begitu. You are most welcome ya. Terima kasih banyak.
Siap, siap, Ji. Terima kasih Mas Dunung sudah membantu kami untuk mempromosikan. Ditunggu juga promosinya nanti di Korea Mas Dunung. Ya, Siap, siap, nggih. karena kalau wayang revolusi kalau kita bahas tuntas itu kayaknya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang nih Mas Ki Dunung Wahyu. Ki Wahyu Dunung jadi kebalik saya manggil. Ya, jadi saya mau balik lagi nih Mas Wahyu terkait Museum Wayang karena hari ini kita membahas juga tentang hari ulang tahun ke-47 Museum Wayang. Saya juga penasaran kan Mas Dunung tadi ikut membantu mempromosikan referensi kalau mau membuat museum wayang di daerah lain itu referensinya ke kita gitu. Nah, jadi saya juga penasaran nih Pak Sumardi dan Ibu Ati siapa saja sih yang berperan selama 47 tahun ini mengelola museum wayang sehingga bisa dikenal baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Baik Bapak. Ini ujian ini. Ujian ini. Jadi sebelum saya jawab Mbak Intan, tadi Mas Wahyu Dunung Rajo sebelum dipanggil ke sini untuk berkolaborasi, Mas Dunung dites dulu ini. Kalau mau mempromosikan museum wayang ya nanti baru dipanggil untuk kolaborasi gitu Bu ya. Guyon Mas, guyon. Gak usah khawatir. Oh, siap, Pak. Siap, siap. Selalu siap. Jadi gini, tadi Ibu secara langsung tadi juga sudah memberikan tentang kebijaksanaan dan kebijakannya tentang pengelolaan museum wayang khususnya dan museum sendiri secara umum ya. Gitu. Jadi tadi Mbak Intan pertanyaan tentang mungkin yang dimaksud mungkin siapa saja sih yang pernah bicara tentang pendirian museum wayang ini. Jadi sudah mengalami beberapa periodisasi kepemimpinan di Mbak Intan. Kira-kira Bapak Bambang Gunarjo dari awal pendirian sebagai kurator museum wayang itu Dewan Kurator Museum Wayang itu kira-kira dari tahun 75 mungkin sampai dengan tahun 80-an barangkali ya. Kira-kira karena tidak tercatat tahun berapanya. Kemudian yang kedua itu Bapak Sutarjo. Pak Sutarjo itu kira-kira dari tahun 80-an sampai tahun 1997. Ini karena periodisasinya ada yang tercatat, ada yang tidak. Ini hanya kurang lebih saja. Kemudian ke belakangnya ke arah sini, sejak 1997 itu Ibu Rini Haryani. Ibu Rini Haryani yang memegang tampuk di Museum Wayang. Ibu Rini itu dari tahun 98 sampai dengan tahun 2008. Jadi 1998 sampai dengan 2008. Itu Ibu Im Rini Haryani. Nah, kemudian setelah itu tahun 2009 sampai dengan 2014 itu Pak Dahlan Sekar. Kebetulan Ibu Rini juga sudah purna bakti, Pak Dahlan pun juga sudah purna bakti. Nah kemudian setelah itu tadi di depan saya sedikit mengatakan bahwasanya ada perubahan penggabungan ataupun perubahan nomenklatur. Jadi semenjak 2015 sampai 2016 nomenklaturnya sudah berubah menjadi unit pengelola museum seni yang mana museum wayang itu ada di bawah naungan unit pengelola museum seni. Itu Ibu Diah Damayanti M itu memegang dari tahun 2015 sampai 2019. 1 tahun. Kemudian setelah itu 2016 sampai dengan 2020 itu Ibu ST Utami. Kemudian mulai 2021 masih dikendalikan oleh Ibu yang terhormat kita, Ibu cantik kita, Ibu Sri Kusumawati. Dan insya Allah semoga lama Bu ya nanti ya Bu ya. Semoga lama mondok artinya saja. Gitu. Ya, karena waktu sudah terbatas Mbak Intan, kita mungkin barangkali closing informasi barangkali Mbak Intan itu kira-kira 10 menit informasinya gitu. Terima kasih Pak Sumardi atas penjelasannya. Jadi memang ada beberapa orang dan mungkin mitra kita juga ya Pak ya yang membantu kita membesarkan nama Museum Wayang baik di Indonesia maupun di mancanegara. Baik wayang lover, sobat seni dan Mas Ki Wahyu Dunung Raharjo, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah berkenan menjadi narasumber kita. Mungkin nih next time ya Bu kita akan membuat kegiatan lagi berkolaborasi dengan Mas Dunung dan membahas tentang wayang revolusi lebih rinci, lebih detail dan mungkin nanti bisa juga ada pagelarannya insya Allah. Ya, terima kasih Mas Ki Wahyu Dunung dan
tidak lupa saya ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Museum Wayang yang ke-47 tahun. Mungkin Pak Mardi dan Ibu Tri Kusumawati mau memberikan harapan-harapan karena kita lagi hari ulang tahun nih Bu. Hari jadi harapan ke depannya itu apa saja tadi walaupun di awal saja ini lagi Bu doanya biar makin diaminkan dikabulkan. Baik. Ya, saya sampaikan harapannya tentu kalau museum itu pasti kita harus ngurusin bangunannya. Bangunan ini selalu lestari ya, selalu lestari kita ada bangunan cagar budaya dan mudah-mudahan selalu terpelihara dengan baik, terlindungi dengan baik. Kemudian koleksi-koleksi kita itu saya juga berharap kita bisa mengembangkan kemitraan yang lebih baik lagi dengan mitra-mitra museum, baik yang selama ini sudah sangat baik dengan Senawangi dan Padi. Nanti kedepannya kita bisa kembangkan lagi kemitraan dengan pihak dan juga tentu yang paling penting kita semua pengelola museum ini selalu dalam hati. Terima kasih Bu. Langsung saya Mbak Intan. Ya. Dari saya singkat saja, jadi tadi Bu sudah menyampaikan juga banyak tentang harapan-harapan dan asa terkait dengan tentang Museum Wayang ini ke depannya. Kalau bagi saya, sebenarnya dari tahun 75 sampai sekarang dan ke depan, bahwasannya wayang dan Museum Wayang itu adalah kebanggaan kita bersama. Untuk itu, yuk kita pertama lestarikan, ya kita kenali, ya kita promosikan tentunya, ya. Yang tentunya ya kita tetap berkolaborasi bersama dengan pihak luar, yaitu misalkan dari Padi ataupun Senawangi, ya, dan juga seniman-seniman dalang di Jabodetabek maupun di seluruh Indonesia, tentunya. Untuk sama-sama memegang teguh peran budaya bangsa ini jangan sampai dianulir oleh budaya asing dan jangan sampai terkalahkan oleh budaya-budaya. Dari saya itu Mbak Intan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sri Kusumawati dan Bapak Sumardi atas waktunya pada hari ini berkenan hadir di acara obrolan tentang wayang dengan tema Wayang Revolusi dan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-47 tahun Museum Wayang serta menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Terima kasih Sobat Seni dan Wayang Lovers yang sudah menyimak obrolan tentang Wayang Revolusi pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua sosial media Unit Pengelola Museum Seni dan museum-museum di bawah pengelolaan kami. Terima kasih semuanya, semoga sehat dan salam museum di hatiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.